Di lahan yang sering dianggap biasa, sebenarnya tersimpan sesuatu yang luar biasa. Dari daun, gulma, dan tanaman sekitar, kami belajar bahwa alam menyediakan potensi warna alami. Dari warna inilah, kami mengolah kain menjadi produk yang syarat akan makna. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Senonugroho selaku owner dari Noto Godong, di mana komunitas Noto Godong bergerak di bidang wastra Nusantara yang berbasis menggunakan warna alami. Video kali ini adalah sebuah cerita tentang perjalanan kami memulai langkah kecil dari sebuah lahan, lalu perlahan membangun perubahan bersama masyarakat. Program yang sudah kami jalankan ini bernama Sepucuk Warna Dari Lahan, di mana program ini kami jalankan di Desa Genjahan, Kecamatan Pojong, Kabupaten Gunung Kidul, pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Dalam waktu 2 bulan ini, kami melibatkan sekitar 10 ibu-ibu sekitar, di mana ibu-ibu ini kami jadikan sebagai mitra produksi. Bersama mereka, kami menghasilkan sekitar 20 lembar kain jemputan dan 10 produk ready to wear. Produk yang kami hasilkan bersama ibu-ibu ini merupakan produk berbahan dasar pewarna alami dari gulma balakacida. Tidak hanya produk dari produk ready to wear, melainkan kami bersama ibu-ibu juga mengolah limbah sisa pewarna alami dan olah menjadi sekitar 20 liter pupuk cair dan 40 kg limbah padat kompos. Kini pada tahap selanjutnya kami beri nama eksplorasi keragaman alam sekitar melalui program Sepucuk Warna Dari Lahan, di mana kami ingin memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas dampak sosial lingkungan serta ekonomi secara berkelanjutan. Alasan kami melanjutkan program ini karena industri tekstil masih menjadi salah satu penyumbang pencemaran air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia sintetis. Di sisi lain, alam sekitar sebenarnya menyimpan potensi yang besar yang sering terabaikan. Noto Godong lahir dari kegelisahan melihat adanya dua persoalan tersebut. Kami percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari desa, dari komunitas, dan dari proses yang bertanggung jawab terhadap alam. Namun, untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, kami membutuhkan legalitas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta ruang kerja yang lebih tertata. Karena itulah pendanaan tahap kedua ini menjadi sangat penting agar kami bisa melangkah lebih jauh dan tidak berhenti di tengah jalan dan lebih berkelanjutan. Pada tahap awal, Noto Godong melakukan sosialisasi, pelatihan, serta produksi bersama ibu-ibu sekitar. Dari proses ini, ibu-ibu sekitar mengalami peningkatan keterampilan dalam membuat warna alami dan juga jemputan. Kepercayaan dari mereka juga tumbuh karena karya yang dihasilkan ternyata memiliki nilai jual secara ekonomi dan memiliki nilai lingkungan. Di sisi lain, kami belajar bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya cukup dengan kata semangat saja, tetapi diperlukan manajemen usaha yang baik dan juga legalitas usaha agar program dapat berkembang secara konsisten dan berdampak jangka panjang. Berdasarkan pembelajaran tersebut, tujuan kami semakin jelas, di mana kami ingin meningkatkan kapasitas produksi agar lebih berkelanjutan. Kami juga ingin memperluas penerima manfaat supaya lebih banyak keluarga yang terlibat dalam usaha kami. Selain itu, kami juga ingin membangun mini studio sebagai pusat produksi sekaligus ruang belajar bagi bersama. Selain itu, kami akan mengembangkan motif dan warna baru serta penanaman lerak sebagai investasi jangka panjang, di mana tujuan kami adalah untuk memastikan usaha ini berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, kami memfokuskan pengembangan program pada beberapa hal. Yang pertama ada legalitas usaha, memperluas kemitraan ibu-ibu berbasis komunitas. Kami juga membangun studio yang bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga ruang edukasi tentang pewarna alami dan proses produksinya. Kami juga akan melakukan penanaman lerak dan R&D eksplorasi warna alam. Kami juga akan mengembangkan produk ekojutik melalui eksplorasi potensi alam sekitar. Pada analisis SWOT, bagian kekuatan Noto Godong terletak pada konsep produk yang unik, berbasis pewarna alami dan diproduksi langsung oleh ibu-ibu sekitar kami. Kelemahannya adalah kami ada pada legalitas usaha, di mana kami belum memiliki legalitas dan kapasitas produksi kami yang masih minim. Peluang kami datang dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dan dukungan program hibah masyarakat maupun CSR serta potensi alam sekitar. Tantangannya datang dari persaingan pasar dengan produk tekstil berbahan kimia dan keterbatasan modal serta ketergantungan pada cuaca dan bahan alami.
Sasaran utama program ini adalah 15 ibu-ibu sekitar kami di Desa Gejahan, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, di mana selain dari ibu-ibu sendiri, kami juga ingin melatih atau memberikan dampak edukasi kepada siswa SD, SMP, maupun SMA di sekitar rumah produksi. Keberhasilan program kami ukur dari jumlah mitra yang terlibat, peningkatan keterampilan, peningkatan kapasitas produksi, dan jumlah pohon lerak yang berhasil kami tanam. Pada rencana kegiatan pengembangan, kami akan memulai dari pengurusan legalitas usaha terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan menyiapkan alat dan bahan produksi. Kami juga akan membangun mini studio, melatih mitra baru, memperkuat produksi, melakukan riset warna dan motif, menanam lerak, serta mengembangkan pemasaran dan workshop edukasi kepada siswa-siswa sekitar. Pengembangan ini dilakukan selama 1,5 bulan, dimulai dari pra-implementasi berupa persiapan dan pendaftaran legalitas usaha, dilanjut implementasi berupa produksi, pelatihan, riset, penanaman lerak, dan pemasaran, dan diakhiri dengan evaluasi bersama tim dan Bumi Berseru-Fest. Anggaran yang kami ajukan kepada Bumi Berseru-Fest sebesar Rp15 juta dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 10% kami gunakan untuk legalitas usaha, 50% untuk peningkatan kapasitas produksi, dan 25% untuk pembangunan studio. 10%-nya untuk riset warna dan motif, 5%-nya untuk penanaman lerak sebagai investasi jangka panjang. Melalui pengembangan ini, kami menargetkan dampak sosial berupa peningkatan kapasitas dan pendapatan ibu-ibu mitra, dampak ekonominya berupa usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan, dampak lingkungan berupa pengurangan limbah serta penggunaan bahan alami yang lebih luas, sehingga Noto Godong tidak hanya memproduksi kain, tetapi membangun ekosistem belajar, kerja, dan keberlanjutan. Selamat siang. Perkenalkan, di sini kami dari anggota PKK RT 09 yang diwadahi oleh komunitas Noto Godong. Di sini banyak manfaat yang kami dapatkan berupa pengalaman kami untuk membuat batik jemputan. Selain itu juga menambah ekonomi untuk keluarga, dan kami di sini bersama ibu-ibu belajar bagaimana nantinya kami bisa membuat batik jemputan semakin baik dan maju, dan mungkin nanti akan bertambah ibu-ibu PKK yang akan mengikuti kegiatan ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bumi Berseru-Fest. Sukses selalu. Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program ini dengan dampak nyata bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kami percaya perubahan tidak bisa dilakukan secara sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak Bumi Berseru-Fest dan Telkom untuk berkolaborasi menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Inilah komunitas Noto Godong, dari lahan untuk masa depan. Komunitas Noto Godong, benar-benarnya Indonesia.